para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baru saja dilakukan pelantikan dari pengurus Dayakasaba Wihara Karangjati Yogyakarta terkait dengan pernyataan tekad. Dan untuk itu, yang pertama sekali saya atas nama pembina Yayasan Buddhis Sailendra Karangjati menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah berkenan dan mengabdi untuk menjadi pengurus atau Dayakasaba Wihara Karangjati Yogyakarta. Selamat, dan tentu diiringi dengan mudita cita, simpati, rasa bahagia juga bahwasanya Bapak Ibu saudara sekalian dengan sepenuh hati menyatakan tekad untuk menjalankan tugas sebagai pengurus atau Dayakasaba Wihara Karangjati. Ya, istilah Dayakasaba sekarang di sini masih dipakai, silakan. Tapi ada beberapa tempat yang sudah mengganti menjadi Karakasaba. Sama saja maksudnya adalah pengurus yang mengurusi wihara. Dan di sini wiharanya namanya Karangjati. Nah, wihara itu sendiri sebenarnya apa? Agar supaya Bapak Ibu semua paham. Wihara kalau dalam bahasa Indonesia itu biara. Di dalam bahasa Pali wihara itu ada dua arti. Tempat kediaman. Tempat kediaman mempunyai dua arti, tempat kediaman batin dan tempat kediaman badan, jasmani. Kalau tempat kediaman batin itu adalah kondisi batin. Contoh Brahma Wihara. Nah, itu 4 macam kondisi batin Brahma Wihara: metta, karuna, mudita, upeka. Cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan. Itu disebut Brahma Wihara. Di situ wihara itu artinya adalah tempat kediaman batin atau kondisi batin, kondisi pikiran. Ada 4 macam itu: metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Sedangkan arti yang kedua itu adalah tempat kediaman badan, jasmani. Artinya tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Sebenarnya tempat tinggalnya Sang Buddha. Ya, zaman dulu ketika Sang Buddha masih hidup, beliau itu tinggal di tempat yang namanya wihara. Ya, wihara yang didirikan pertama kali oleh Anathapindika. Ya, waktu itu beli tanah punya Pangeran Ceta, lalu namanya Wihara Cetawana. Itu adalah wihara yang sebagai tempat kediaman badan, yaitu tempat kediaman Sang Buddha sebenarnya. Jadi wihara itu adalah tempat kediaman Sang Buddha, tempat tinggalnya Sang Buddha. Dan tentu dibarengi dengan para biku, karena para biku itu tinggal bersama dengan Sang Buddha, Sangga.
Sekarang Sang Buddha sudah tidak ada, sudah parinibbana. Jadi yang ada di wihara itu apa? Buddha Rupang. Buddha Rupang. Sebenarnya wihara itu tempat tinggalnya Buddha ini, Sang Buddha. Ya, jadi Buddha Rupang ini mewakili Sang Buddha. Nah, yang sekarang Sang Buddha sudah tidak ada. Nah, di tempat wihara, di tempat tinggalnya Sang Buddha itu, ya, di situ ada tinggal biku-biku itu tadi. Dan Sang Buddha setiap waktu-waktu tertentu akan memberikan khotbah di situ, di wihara. Nah, jadi seperti beberapa wihara-wihara itu di Jetavana Arama, wihara itu Sang Buddha memberikan khotbah di tempat itu. Ya. Jadi Sang Buddha memberikan pelajaran di situ, umat-umat datang. Beliau berkhotbah di hadapan para biku dan di hadapan umat-umat sekalian. Nah, itu berlangsung ketika Sang Buddha masih hidup. Terus berlangsung seperti itu. Ya, lalu umat datang ke wihara itu jadi untuk ketemu Sang Buddha, mendengarkan khotbah. Selain itu juga memberi persembahan amis ini, bunga lilin dupa itu, memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, beberapa wihara, kalau Bapak Ibu sempat berziarah ke India, ikut Dharma Yatra di India, ya di sana ada di wihara Jetavana itu ada pohon bodhi yang dulu ditanam oleh Bhante Ananda, sehingga disebut Ananda Bodhi. Itu di riwayat hidup Buddha Gautama ada itu. Ya, karena umat-umat datang ke wihara mau bertemu Sang Buddha, kadang Sang Buddha pergi dari wihara itu, ya keluar. Oleh karena itu umat lalu memberikan persembahan kepada siapa? Lalu Bhante Ananda tanya kepada Sang Buddha, baiknya persembahan itu kepada siapa? Lalu Sang Buddha kasih nasihat, ya bolehlah mempersembahkan di bawah pohon bodhi, ya sebagai wakil, sebagai ya simbol daripada pencerahan Sang Buddha. Sehingga kemudian Bhante Ananda ditugasi oleh Sang Buddha mengambil bibitnya pohon bodhi yang ada yang dari Bodh Gaya, Buddha Gaya. Sekarang kalau Bapak Ibu pernah ke sana, di Bodh Gaya masih ada pohon bodhi yang dulu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon itu. Dari situ bibitnya diambil, ditanam di wihara Jetavana. Dan sekarang masih tumbuh pohon bodhi itu. Dan di situ sebenarnya umat-umat datang bawa bunga, bawa lilin, bawa dupa untuk mempersembahkan penghormatan kepada pohon bodhi, karena Sang Buddha tidak ada. Kalau Sang Buddha ada, maka Sang Buddha akan dipersembahkan pada Sang Buddha, begitu. Sehingga kemudian ya setelah Sang Buddha meninggal dunia bagaimana? Nah, setelah Sang Buddha meninggal dunia, nah ini kisahnya berlanjut, ya. Maka untuk menggantikan Sang Buddha di wihara itu ada apa? Ada pohon bodhi misalnya, ya. Ada Buddha Rupang. Buddha Rupang ini adalah, Rupang itu arca, ya, arca Sang Buddha. Arca Sang Buddha yang mewakili kehadiran Sang Buddha. Di situ umat datang memberikan persembahan, memberikan penghormatan. Ya, selain itu ada 4 barang-barang yang bisa dijadikan penghormatan, dan itu memang khotbah Sang Buddha di Mahaparinibbana Sutta. Ya, selain pohon bodhi, ada rupang, ada relik, ya, terus ada telapak kaki. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu datang ke wihara, lihat ada telapak kaki, ada pohon bodhi, ada itu barang-barang persembahan, barang-barang itu objek-objek penghormatan yang sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta untuk menggantikan beliau ketika beliau itu tidak hadir, beliau tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya kalau Bapak Ibu sekarang menjadi wihara sekarang berkembang, ya, wihara sekarang berkembang. Ya,
tentu tidak seperti zaman dulu, tapi saya kira ya mirip ya, cuman ya mungkin tidak persis ya. Kalau zaman dulu yang mengurus wihara itu, Wihara Cetawana itu ya Anathapindika. Ya, tapi sekarang tentu jadi pengurus wihara yang ngurusin wihara itu. Jadi di situ biasanya di wihara ini umat datang untuk memberi penghormatan pada Sang Buddha dan juga untuk mendengarkan khotbah. Nah sekarang yang terjadi adalah ya kita ada puja bakti, kita ada khotbah, umat-umat juga meditasi, dan itulah memang yang terjadi di wihara-wihara. Jadi, nah untuk ngurus itu ya tentu harus ada pengurus yang mau menanganin seperti itu. Jadi di sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pengurus itu ya punya tugas untuk membuat ya apa yang dilakukan di wihara itu, misalnya seperti puja bakti, meditasi, dan kegiatan-kegiatan lain itu bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik. Itu tugas dari pengurus wihara. Maka itu Bapak Ibu nanti kalau ini sudah diangkat jadi pengurus, ya perlu tahu sebenarnya tugasnya masing-masing apa. Ya tugasnya masing-masing itu apa sehingga yaitu bisa menjalani tugas itu, dan semuanya itu sebenarnya merupakan tugas pengabdian ya, artinya supaya wihara itu bisa ya hidup ya, bisa ada kegiatan-kegiatan ya. Nah satu hal yang penting ya Bapak Ibu perlu perhatikan, wihara ini menjadi hidup yaitu karena ada umat. Ya zaman dulu ketika Sang Buddha masih hidup juga ya beliau banyak didatengin oleh umat itu. Umat-umat yang banyak datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Ya, dan waktu itu juga banyak biku tentu saja di situ. Ya, jadi tadi saya lupa. Jadi wihara itu ada juga tempat tinggal Sang Buddha, ya putih, tempat tinggalnya biku-biku sudah jelas, sudah pasti ada. Itulah yang namanya wihara. Dan tempat tinggal untuk Sang Buddha dan tempat tinggalnya para biku juga, ya itulah di situ wihara. Nah umat-umat datang di situ untuk melakukan puja bakti dan sebagainya itu, meditasi dan sebagainya itu. Nah di sini tentu saja ya wihara ini akan menjadi ya istilahnya dalam tanda petik ya hiduplah ya. Kalau umatnya itu pada datang, ya umatnya ada pada datang. Apa? Ini cuma jadi istilah kata itu pembandingan saja ya, pembandingan, tapi tidak sama persis ya. Kalau saudara punya toko itu hidup kalau ada konsumen. Kalau ada pembelinya, kalau toko tidak ada pembelinya, itu sepi, nanti mati tokonya, tidak ada pembeli. Nah, jadi harus ada konsumen. Nah di sini ya ini saya hanya pembanding saja. Wihara juga bisa menjadi hidup ya karena ada umat-umatnya. Ya. Nah lalu bagaimana? Maka itu ya sangat diperlukan pelayanan kepada umat. Sama seperti kalau saudara punya toko, kalau saudara melayani konsumen, konsumennya itu dilayani dengan baik. Nanti di situ konsumennya sregep, rajin dan menjadi langganan datang. Tapi kalau tidak dilayani dengan baik, nanti datang cuma sekali, sudah itu tidak mau datang lagi. Nah sama seperti wihara ini, jadi umat-umat tentu butuh pelayanan. Ya pengurus wihara ini menjadi orang yang mau mengabdikan diri untuk melayani umat, harus siap seperti itu ya. Jadi senang kalau umat datang ke wihara gitu, welcome. Kalau ada umat datang ke wihara malah senang gitu dan dilayani dengan sebaiknya. Kalau tidak, dia nanti tidak akan datang lagi.
Udah datang lagi, nanti wihara makin lama makin sepi. Lalu saudara ngurus apa? Tidak ada yang diurus, nanti mau umatnya tidak ada. Puja bakti kalau sepi itu semua mau puja bakti sendiri, umatnya tidak ada. Jadi ya harus yang ngurusi puja bakti bagaimana supaya umat-umat datang banyak untuk ikut puja bakti. Nah begitu, jadi ya yang luas sama umat-umat, jangan sampai ada konflik dengan umat-umat. Saya pesan banget, kalau ada konflik dengan umat-umat, wah ya merembet, tahu yang merembet, menjalar, nanti menjalar kemana-mana susah. Nanti jadinya kita biara menjadi ya kesulitan lah kalau umat itu menjalar kemana-mana, tidak senang. Ya, jadi usaha untuk tidak menimbulkan konflik. Ya kadang-kadang makan hati jadi pengurus wihara itu. Tahu makan hati? Tidak enak. Kadang-kadang diomongi macam-macam. Yang tebel lah kupingnya, yang tebel. Jangan tebel muka loh ya. Tebel muka namanya tidak tahu malu. Ya, tapi tebel telinganya. Nanti diomongi, wah itu ndak ape, wah sound sistemnya elek, wah makanannya ndak beres, wah apa, yang tebel kupingnya, yang tebel kupingnya. Jangan bantah, jangan ribut urusan kayak gitu. Nanti jadi soal besar banget nanti. Ya jadi soalnya urusan sound system yang kurang jelas, ada urusan makanan, ada urusan apa yang lain-lainnya itu. Ya jadi harus kupingnya itu siap-siap ditebelin, tapi mukanya jangan tebel, muka tebel namanya ada tahu malu, ada blik. Nanti malah jelek. Nah, tapi kupingnya itu jangan gampang, jangan tipis-tipis, nanti sedikit-sedikit bantah, marah, lalu ribut dengan umat-umat, itu nanti jadi masalah. Karena pengurus wihara memang ya seperti itu. Anggap saja saudara berbuat baik, dan memang itu kebajikan, bukan anggap, itu kebajikan yang saudara bisa lakukan sebagai pengurus wihara. Ya dicaci, dicerca, dia dikatakan kurang, dikatakan jelek, tidak masalah. Saudara tetap berbuat baik untuk wihara. Saudara tahu betul bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah baik. Udahlah, orang ngeladenin orang itu mesti macam-macam. Ada yang kurang, ada yang nganggap pun, meskipun kita udah baik sekalipun, ada juga yang ngomong kurang, ada jelek, ada salah. Ya sudah, meskipun sudah benar pun masih dianggap salah. Jadi ya jangan lalu panas hatinya. Itu semua kebajikan yang saudara bisa lakukan untuk wihara ini. Ya kalau saudara bisa seperti itu saudara punya paramita besar, saudara. Hitung-hitung saudara jadi bodhisatwa, calon Buddha, numpuin paramita. Ya jadi ya udahlah, tidak apa-apa. Ya punya kanti paramita, ya punya wirya paramita, ya itu penting. Semangat dan kanti sabar, dibilangin apa, ya sudah. Kalau saudara mau curhat, mungkin curhatnya sama ketuanya sajalah, jangan curhat. Oh ya, jangan curhat sama umat-umat sembarangan. Itu nanti membuka masalah intern kepada keluar. Mau curhat sama itu loh Pak Romo Toto itu ya. Atau ya sama ketuanya saja soal curhat itu ya, dan diharap ya Romo Totonya bisa lebih bersabar, sabarnya tingkat lebih tinggi lagi, pokoknya sabar itu sabar pol gitu lah ya. Dari situlah nanti saudara bisa apa istilah kata itu ya, menyelesaikan urusan ini sedikit demi sedikit. Selalu saudara berpikir begini, yang namanya pengurus wihara ini kan organisasi. Saudara, ini organisasi, pengurus wihara atau Daya Kasaba. Organisasi itu untuk menyelesaikan masalah, jangan bikin masalah ya. Saya itu sampai kadang-kadang kesel kalau menghadapi organisasi bikin masalah. Organisasi itu untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan
masalah-masalah untuk mencari solusi, bukan bikin masalah. Jangan sampai organisasinya sendiri jadi masalah. Ya, jadi organisasinya sendiri pada ribut, organisasinya tidak rukun, bentrok sana sini saling menjatuhkan, itu bikin masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya, jadi satu sama lain saling menjatuhkan. Kadang-kadang itu kalau memang tidak mau bantu sudah menang saja, menang artinya menang, diem gitu ya. Tidak usah beber-beber woro-woro kesana kemari. Ya, kemudian menjelek-jelekkan temannya sesama teman-temannya, itu tidak mau kerja, ini tidak mau itu tidak mau itu. Nah, nanti kalau didengar orang luar itu malu, kitanya sendiri yang malu. Yaitu pengurusnya tidak rukun, pengurusnya masih begitu ribut aja. Nah, jadinya itu bukan menyelesaikan masalah tapi bikin masalah. Ya, di luaran itu menjadi jelek. Nah, jadi ini organisasinya perlu memang ya ditata sedemikian rupa ya. Semoga Romo Toto bisa jadi leader, pemimpin. Ini memang nanti kembali pada leadernya, ya pada pemimpinnya. Bagaimana ya bisa memimpin dengan sebaik mungkin, dengan searif mungkin. Ini butuh kebijaksanaan yang tingkatan tinggi. Tapi kalau Romo Toto bisa lulus ya buat itu. Panya paramita. Paramita kebijaksanaannya naik tinggi sekali. Nah, sekarang ini pengurus organisasi Wihara Karangjati. Nah, sekarang saya akan tambah lagi. Di wihara ini memang spesial. Spesialnya apa? Di sini tempat aktivitas lembaga-lembaga Buddhis Theravada. Selain Magabudi, ada Wandani, ada Patria, ada STI juga di sini. Astinda belum masuk, tapi kalaupun masuk juga welcome. Ya. Nah, menata ini bagaimana? Karena ini ada 4 organisasi itu, maksimal 5 sebenarnya. Magabudi, Wandani, Patria, STI, dan Astinda, dan 5 organisasi kita. Ya, Magabudi jelas Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Wandani Wanita Theravada Indonesia, Patria Pemuda Theravada Indonesia, Sangga Theravada Indonesia, dan Atasilani Theravada Indonesia. 5. Ya. Nah, ini bagaimana relasinya dengan pengurus wihara? Ini harus jelas banget. Saya kadang-kadang ini juga sudah woro-woro sama para bante STI, harus jelas. Jangan sampai ya, ambil contoh biku-biku di STI sendiri menjadi malah terlalu jauh ngurusin Daya Kasaba, seolah-olah biku STI jadi ketua Daya Kasaba. Salah. Nah, itu harus jelas, keliru. Demikian pula yang lain, Magabudi, Wandani, Patria, dan Astinda. Karena